Saya hanya katakan buku itu di mata saya adalah cerpen, cerita pendek atau cerita bersambung. Katanya dokter. Saya memang koordinasi, ya. Dan salah satu wartawan di Solo konfirmasi ke Pak Jokowi, kalau saya nggak salah itu minggu lalu, itu ada pernyataan Bang Rasman gitu kan, tentang katanya itu pintu RJ. Pak Jokowi bilang ya kalau pintu maaf ya ada, tapi proses hukum jalan. Ya saya kira sangat tergantung dengan niat baik mereka. Kita ngerti kok, orang datang tuh pura-pura minta maaf atau sungguh-sungguh. Ya itu tadi, mungkin Pak Jokowi kan bisa menilai. Ya kalau mereka sungguh-sungguh, baik-baik, ya sudah Pak Jokowi, kami takut di proses hukum, kami keliru, kami minta maaf, ya saya kira. Masa Allah Maha Pengampun, manusia tidak. Tapi kalau kalian berkeras-kerasan, saya kira ya nggak bisa juga. Yang rendah adalah hati, yang tinggi adalah harga diri. Itu filosofi hidup. Jadi, saya selalu katakan, semalam saya buka dalam ilmu psikologi, situ dikenal orang cerdas. Dia tidak suka drama-drama. Orang cerdas, berpikir efektif efisien. Orang cerdas, berkata dan menusuk ke jantungnya. Dan orang cerdas tidak suka memotong orang lain yang berbicara, dan orang cerdas tidak suka menyalahkan orang lain. Dia beradu pada konteks keilmuan dan pendapat yang by law and by logic. Kira-kira begitu. Oke, cukup ya? Ya. Oh iya, semalam Adinda Aiman bilang ke saya, Bang ini menarik. Saya sudah baca lebih kurang 265 sampai 268 halaman. Saya hanya katakan buku itu di mata saya adalah cerpen, cerita pendek atau cerita bersambung. Katanya dokter. Ya, saya sudah bacakan syarat-syaratnya sebuah buku layak. Kalau kita dokter, waktu SMA saja, waktu saya dulu PG Negeri Padang Sidimpuan, sekarang Madrasah Aliyah, kita membuat makalah, ada sistematika pembahasan. Itu skripsi ya. Ketika saya master dan doktor, ada namanya tesis atau disertasi. Di situ harus ada latar belakang kajian, hipotesa kajian, metodologi kajian, ya kan, sampel, kemudian footnote, catatan kaki, referensi atau catatan buku, kemudian kesimpulan. Lah bayangkan buku itu saya lihat kemarin ada 9 bab. Di situ hanya keterangan si A, si B, si C, si A, si B, si C. Bagaimana sekolah dia di Singapura, bagaimana sekolah dia di Solo, bagaimana sekolah kuliah dia di UTS, University Technology of Sydney, Australia. Tanpa konfirmasi kepada sekolah yang bersangkutan. Dia hanya menganalisa keterangan-keterangan diaspora. Orang-orang Indonesia yang ada di Australia, oh menurut pengakuan si Eko begini, menurut pengakuan di Singapura begini, oh terus ada buku, ada catatan, oh disamakan oleh Dikdasmen, lalu ada tuduhan di situ, seolah-olah ini ada dugaan permainan, dengan mengatakan tidak lulus, bayangin ya, Gibran Endgame tidak lulus SMA, tidak lulus SMA, sekolah menengah atas, kan ada kesetaraan. Kalau dia lulusan luar negeri, tapi dia sudah dilaporkan, ya, Rismon sudah dilaporkan. Karena semalam saya udah ketemu dengan Andi Azwan dan kawan-kawan, kami sempat diskusi, saya tanya, bro, betul kalian sudah laporkan si Rismon? Betul bro, mana barang buktinya? Saya tunjukkan ke saya ini. Jadi, terus dia, benar dia, tidak kuliah, atau kemarin mengaku meninggal dunia, karena DO, karena beasiswanya tidak terpenuhi masa kuliahnya, ya saya ini beasiswa juga. Iya, terus itulah kita laporkan. Wah, ini ngeri nih. Kudis orang kita cari, kudis sendiri banyak. Kalau itu benar, saya tidak ada pada posisi itu ya. Tapi bagi saya yang dipuji-puji selama ini, buku Gibran Endgame, ya. Kemudian Jokowi White Paper. Saya sudah pesan tadi, saya sudah kasih alamat saya untuk Jokowi White Paper. Kami tim, ya, Jokowi Gibran ini, kami Jokowi Gibran ini sedang mendalami untuk aspek yang bisa kami laporkan dengan barang bukti buku itu. Karena ini adalah tuduhan yang serius dengan tanpa menganalisa. Bagaimana seorang pakar menganalisa objek manusia tidak ditanya manusia dimaksud. Itu salah menurut metodologi yang kita dalami. Beda kalau misalnya menulis sejarah Abraham Lincoln kata Hercules Harun. Itu kan sejarah. Boleh subjektif dan objektif. Tapi kalau orangnya masih hidup, oh nggak bisa dong. Itu nggak bisa.
Kenapa? Karena ini menyangkut mantan presiden, menyangkut orang yang sudah berbuat di negeri ini. Kredibilitas dia sebagai ibu dari, sebagai suami dari istrinya, sebagai ayah dari anak-anaknya, sebagai kakek dari cucu-cucunya, sebagai rakyat dari sebagai mantan presiden dari rakyat-rakyatnya. Nggak bisa kita dengan serta-merta menganggap bahwa urusan ini kecil, sehingga saya misalnya tadi malam diskusi dengan Refli Harun mengatakan, bagaimana kalau saya tulis Anda? Oh nggak apa-apa, silakan. Baru satu aja saya pancing. Anda benar nggak kemarin mengundurkan diri dari salah satu komisaris utama BUMN? Dia bilang waktu break, saya bukan mengundurkan diri. Terus kenapa? Dipecat ya, tapi nggak lanjut ke apa ya, nggak lanjut ke live. Nah, bagaimana kalau saya tulis Refli Harun dipecat dari komisaris utama, atau Refli Harun mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan Jokowi, karena tidak mampu, tidak cakap. Bagaimana kalau saya tulis begitu? Boleh nggak? Nggak boleh dong, dia pasti tersinggung. Jangan. Jadi saya katakan ilmuwan itu harus by law and by logic. Dan memang muaranya semua adalah konstitusional. Maka logika kita dalam berpikir, manusia kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Manusia boleh keliru, tapi tidak boleh tidak benar. Kalau benar, sudah pasti baik. Kalau baik, belum tentu benar. Jadi filosofinya jelas. Jadi indikatornya, saya hanya katakan bahwa urusan Pak Jokowi, urusan buku, Gibran and Game, ini sangat fantastis. Saya baru lihat kemarin, sekitar 30 menit saya buka-buka 9 bab. Hasilnya nothing. Karena itu saya minta dibedah buku ini nanti dan akan kami dalami. Saya lagi menunggu Jokowi white paper yang dipuja-puja itu, yang katanya mendalami segala macam. Saya mau dengar, mau lihat, ada nggak di situ waktu datang ke kuburan keluarga Pak Jokowi, maka kami menemukan bahwa Pak Jokowi tidak ada ijazahnya, keluar suaranya dari kuburan. Ada nggak? Saya mau lihat. Kira-kira begitu, kan pergi ke sana. Kalau melakukan penelitian pergi ke kuburan, berarti ada yang perlu di kuburan itu kan? Apa yang mau dicari di kuburan itu? Itulah yang saya katakan, kalau Anda intelek, jangan keluar dari koridornya. Orang akan bilang, Anda ini apa? Anda ini ada unsur politik, balas dendam, atau murni karena keilmuan. Kalau mereka tidak punya mens rea dalam dugaan kami, ya jahat, pasti Pak Jokowi tidak akan melakukan laporan itu. Kira-kira begitu. Oke, thank you. Bang, izin dong, Bang. Ya, silakan. Ya. Sorry. Cumi-cumi. Aku mau menambahkan sedikit, mau bertanya. Kalau untuk perihal ini kan tadi pihaknya Mas Roy Suryo mengatakan harusnya Pak Jokowi sendiri hadir di dalam persidangan. Menurut Abang sendiri, apa memang harus diwajibkan atau memang ya sudah, itu kan hanya persidangan saja atau bagaimana, Bang? Kan saya bilang, di situ kan objeknya bukan Pak Jokowi. Oke. Ya. Jadi sepanjang pengadilan tidak memerintahkan untuk dipanggil Pak Jokowi, maka beralasan menurut hukum Pak Jokowi tidak penting datang. Ya silakan. Sekarang siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang menuntut, siapa yang menggugat, dia yang membuktikan. Saya bilang, makanya Pak Jokowi, kalau yang mau bersinggung langsung dengan Pak Jokowi itu apa? Ya ini, yang dilaporkan Pak Jokowi ini yang langsung head-to-head dengan Pak Jokowi. Bukan citizen lawsuit, bukan lagi katanya ada 17 jenderal akan melaporkan. Jangan ngawur lah, kira-kira begitu. Ya, Oke. Itu pendapat saya, dia. Bang, perihal sidang yang di MK sendiri, Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pihak Mas Roy Suryo sendiri, ya, betul. Itu seperti apa, Bang? Ya, mereka sebenarnya tidak ingin membatalkan pasal tentang 310, 311, pasal 433, 434 KUHP baru atau KUHP baru, yang saya lihat mereka meminta perluasan penafsiran. Perluasan penafsiran ini berat ini. Kalau ditafsir dengan universal, tidak pakem dia penggunaannya, ini akan besar. Bayangkan saja, kalau nanti ditafsirkan terlalu luas, akan berimplikasi. Dan saya sudah tahu bahwa ini pasal ini sudah berulang-ulang diuji dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu keyakinan saya, dengan mereka adakan gugatan ke MK, kemudian mereka minta dihentikan, ya, menurut saya ini alasan baik-baik. Hanya untuk menunda supaya proses tidak jalan. Nah, saya hanya mau katakan, sebenarnya kalian sudah takut, Roy.
datang saja ke Pak Jokowi, Pak, kami mohon maaf, kami salah. Ini bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, maka kami dengan ini menyatakan meminta restoratif justice. Bulan baik, hari baik, Ramadan besok untuk pemerintah ya. Kalau hari ini Muhammadiyah, saya kira Pak Jokowi buka pintu maaf. Kira-kira begitu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.